Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu mathalul hayyil mayyit. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya untuk Allah. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Para malaikat berbanjar dalam barisan menanti kehadirannya. Bibir mereka dibasahi dengan menyebut namanya. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sering ungkapan kalimat yang sering kita dengar, semoga kita mendapatkan syafaat, syafaat dan syafaat. Syafaat itu saya punya kain, contoh, terus kain saya bolong. Supaya nggak bolong ditambal, itu namanya syafaat. Saya mau beli mobil, harganya 20 juta misalnya, saya cuman punya uang 15 juta.
Ada temen ngapain? Ngasih, nambahin, kurang berapa? Nah, tuh, nggak usah ngutang, kasih. Itu syafaat namanya. Artinya kita harus punya modal dulu. Bagaimana orang akan mendapatkan syafaat kalau modal nggak ada? Sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, haji apalagi, pengen dapat syafaat nggak mungkin. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, siapa saja sih orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti beserta para nabi dan rasul disiapkan singgasana yang indah. Nabi Ibrahim ada duduk di sebelah kanan, Nabi Musa duduk di sebelah kanan, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya duduk di sebelah kanan. Cuman Rasul yang belum duduk. Akhirnya Rasul duduk di sebelah singgasana yang ada sebelah kiri. Lalu ditanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau duduk di sebelah kiri sementara kami di sebelah kanan semuanya?" Wahai saudaraku, tahukah kalian bahwasanya aku tidak redha, bahwasanya aku sangat sedih kalau seandainya nanti aku duduk di sebelah kanan, aku tidak melihat umatku masuk ke dalam neraka. Maka aku duduk sebelah kiri agar aku tahu dari golongan umatku yang mana yang akan masuk ke dalam neraka. Maka disitulah aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya umatku tidak mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngebelain kita. Nah, kita yang dibelain kadang-kadang, bukan kadang-kadang, suka lupa membaca akan sholawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan pertama yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah as'adun nas. Beruntunglah, bergembiralah, berbahagialah sekelompok manusia nanti bisyafaati yaumal qiyamah, di hari kiamat mendapatkan pertolongan. Karena kata Allah dalam Al-Quran nanti di sana itu nafsun anafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Kalau kata orang Betawi, lu gue, bahasanya begitu dah. Di sini juga ada bahasa begitu ya, nafsi. Nah begitu deh yang paling itu tuh. Lolo gue nafsi nafsun anafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Jadi nafsi itu sebetulnya bahasa Al-Qur'an. Satu sama lain tidak bisa memberikan pertolongan. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong keluarganya. Dihitung dulu, dihisab dulu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Bacanya bagaimana? Khalisan min qalbihi wa nafsi. Bacanya, zikirnya bukan pengen mendapatkan jamaah ribuan. Zikirnya nangisnya kepada Allah bukan pengen di-shoot di televisi. Zikirnya khalisan min qalbi.
Nawaitunya nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah khalisan mukhlisan bi wajhihil karim. Jadi kalau udah nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah khalisan mukhlisan bi wajhihil karim, dipuji ama dicela udah nggak ada bedanya, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca tuh la ilaha illallah dari kolbunya. Maka kalimat inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau berjuang di kota Mekah dan Madinah, merubah satu bangsa yang punya ketergantungan kepada benda menjadi bangsa yang bertauhid. Dan ini bukan perkara ringan, ini bukan perkara simsalabim abrakadabra, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga pikiran, bahkan jiwanya dipertaruhkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dari sana semuanya dimulai, dari sana semuanya digali, ditanam pondasi. Makanya Nabi di lobi itu sama orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, sekarang begini dah, daripada kita ribut, daripada kita berantem, kita damai aja dah. Damai gimana? Satu hari saya nyembah Tuhan kamu, satu hari kamu nyembah Tuhan saya, kan enak tuh. Kita nggak pada berantem jadinya. Nabi diam, Nabi tidak memberikan jawaban. Lalu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu ayatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau seandainya engkau letakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku, lalu aku disuruh berhenti untuk mendakwahkan risalah ilahi, aku nggak mau berhenti. Dikasih jabatan tinggi, dikasih harta yang banyak, dikasih perempuan yang cantik, ditawarin, Nabi nggak mau. Alhamdulillah, berkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali sanggup menggetarkan tiang aras. Ini tiang aras diperintahkan untuk berhenti. Hai tiang aras, berhenti bergetar. Apa dia jawab? Ya Allah, saya tidak akan pernah berhenti bergetar sebelum orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Engkau terima doanya, Engkau ampuni dosanya. Baik, aku akan menerima doanya dan aku akan mengampuni dosanya. Barulah tiang aras itu berhenti bergetar. Jadi la ilaha illallahnya datangnya dari hati, diresapi kalimatnya. Lalu siapa lagi yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Orang yang ketika mendengar suara azan, lalu pada kalimat terakhir muadzin bilang la ilaha illallah, dia angkat tangannya,
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Itu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah dengar suara azan, Ustaz. Lah emang apa? Masa nggak pernah dengar suara azan? Iya. Budek kali kuping ente, kagak. Lah terus bagaimana? Subuh kesiangan, kagak denger azan dia. Zuhur kerepotan, lagi kerja. Asar di perjalanan, lagi macet. Maghrib kecapean, tepar. Isya lah kagak dengar suara azan pisan atau bagaimana ini? Masya Allah. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan berhak mendapatkan syafaatku adalah di mana dia membaca salawat kepadaku. Bukan salawat nariyah kepanjangan, bukan salawat tibil qulub kepanjangan juga, bukan salawat fatih kepanjangan juga, bukan salawat tunjiat kepanjangan juga, bukan salawat ibrahimiyah kepanjangan juga. Salawatnya paling gampang diingat dan paling gampang dihafal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Pagi 10, sore 10. Salawat Jibril. Orang kalau rajin baca salawat itu, waduh, kalau Allah buka rezekinya kagak ketampung, diuber-uber duit kita. Kita makan nguber-nguber duit ya. Oh, ini kita diuber-uber sama dunia tuh. Masya Allah. Baca dah tuh 10 kali. Nggak usah 1000 kali, capek. Nggak usah 100 kali, cukup 10 kali. Datangnya dari hati yang ikhlas, mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang di rumah yang disetel bukan sholawat ya kalau pagi. TV main gede-gedean. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, beningkan dulu airnya sebening kaca. Begitu. Selesai itu nyambung lagi. Kuda yang mana Tuhan senangi. Ya, kalau lempengan itu udah pada waduh. Giliran selawat dicepetin. Jangan. Nah, itu hadirin yang berbahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dan pernah Rasulullah kepada para sahabat, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'una fi darajatikum wa khairul lakum min ifaqiz zahab wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Jadi maukah kamu, kata Nabi, aku beritakan sebuah berita tentang sebuah amalan yang paling baik dari apa? Dari yang paling suci di hadapan Rabb kalian, paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan menginfakkan emas dan perak. Mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih pagi, sore, dan zikir itu tidak mesti harus duduk di atas sejadah. Duduk di atas sejadah dan menghadap kiblat itu lebih bagus. Artinya zikir bisa di mana saja, di tempat yang baik sudah barang tentu. Sambil setir mobil, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jakarta Bandung lebih cepat dari kereta cepat, setengah jam nyampe. Alhamdulillah. Kalau Allah mah jangan setengah jam, ya kan? Kalau Allah mau, ana inda dzanni abdi bi. Aku bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Makanya Pak, kalau orang-orang tua dulu, kakek kita dulu dah yang terdahulu, itu kalau pakai bahasa tibang kali ya, cuman baca bismillahirrahmanirrahim saja di zaman perang itu Belanda bisa nggak ngeliat. Baca bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air, cuman bismillah doang, nggak pakai kuliah, nggak pakai tabat. Sekarang kita cobain baca bismillah jalan di atas air, insya Allah dah hilang, benar hilang langsung itu. Cari mati besar, ya kan? Saya pernah lihat hadis bin Ni'mah ya, artinya pengalaman yang dimana pengalaman ini bukan hoax, bukan cerita, tapi langsung. Ada seorang ibu, nenek dah kalau bahasa sekarang mah, udah tua soalnya, umurnya udah hampir 100 tahun lebih. Dia itu spesialis mengobati luka bakar dan luka tersayat pisau. Nah, pernah saya berkunjung ke rumah beliau. Saya pernah bertanya, "Nek, apa sih rahasianya? Kok bisa seperti itu?" Doanya pendek, Ji, kata dia gitu. Doanya pendek banget, kata dia. Apa doanya? Dia bilang begini, kalau kena luka ditutup sama tangan. Namanya orang dulu jampenya kan begitu ya, kulit ketemu kulit, darah ketemu darah, urat ketemu urat, daging ketemu daging. Kalau dia patah, tulang ketemu tulang. Terus nih, gua baca aja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Tuhan aku ya Allah, Nabi Muhammad nabiku ya Allah, Al-Quran kitabku, Ka'bah kiblatku. Terus gue sembur, cuy. Terus gue usap, terus nyambung. Waduh, ini yang mana ini? Apa yang urat ketemu uratnya atau bismillahnya nih? Ternyata saya tes, lagi ngasah pisau, kena pisau berdarah. Saya tes, saya bacain begitu, saya buka masih berdarah-darah juga. Saya cobain lagi ke teman saya, anak saya, masih berdarah-darah juga. Ternyata bismillah kita mah dibacanya 3 kali, kalau dia mah 3.000 kali. Kita mah hari Senin masih ngopi, dia mah lapar-laparan puasa. Malam kita dia memelek. Tuh, bedanya di situ. Makanya kita juga sama Nabi sebetulnya beda tipis. Nabi makannya dikit, kalau kita gegares bae kita mah.
Nabi mah tidurnya dikit, kita mah dikit-dikit ngorok, nyender pules, ya kan? Tuh. Dan keistimewaan Rasulullah tuh kalau diajak makan gak mau sendiri. Pernah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah, mukjizat kepada Rasulullah itu pada waktu menjelang perang Khandaq di Madinah. Jadi di Madinah itu dibikin parit, digali pacul, wah, untuk menjebak musuh. Suatu ketika ketemulah batu yang paling gede. Ini batu dihajar pakai palu, enggak mau juga pecah. Akhirnya laporan kepada Rasul, ya Rasul, itu sebelah sana ada batu gede. Terus nggak bisa ya Rasul, di palu nggak bisa, keras sekali batunya. Akhirnya Nabi datang, mana ini ya Rasul batunya. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diambil palunya, godamnya, lalu dipukulkan. Ternyata itu batu dengan izin Allah dan mukjizat Rasulullah empuk. Empuk itu batu, kayak pasir. Lalu Nabi mau ngambil godam itu, jatuhlah batu di sini dari pinggang beliau. Sahabat Jabir bin Abdullah melihat, kenapa itu? Apa itu ya Rasulullah? Oh, ini batu. Kami ini, saya dan seluruh teman-teman yang lain emang lagi lapar, belum makan udah beberapa hari, makanya aku ganjal pakai batu. Ini Jabir bin Abdullah pulang, nemuin bininya. Neng, sini Neng. Oh bang, ada makanan apa nih di rumah? Ya bang, cuman gandum doang, ini tepung segini, semangkok dah, sama itu tuh anak kambing. Udah sekarang begini dah, itu anak kambing saya potong, itu gandum kita masak. Emang kenapa bang? Nabi kesian banget, perutnya diganjel pakai batu saking laparnya. Ya udah bang, potong kambing dimasak. Begitu udah dimasak, balik lagi Jabir ini menemui, gimana Neng, udah matang? Udah bang, udah dimin dulu, saya nemuin Rasul dulu. Ya Rasul, bisik-bisik, mampir ke rumah saya Rasul. Ngapain? Istri saya lagi masak, udah matang. Aku lihat engkau dalam keadaan lemah, mendingan makan dulu ke rumah saya. Apa jawab Rasul? Oh ya udah, nanti saya akan ke rumah kamu dan akan saya bawa semua pasukan. Ini Jabir, ya Rasul, kenapa? Persiapan makanan sedikit. Bilang sama istrimu, nanti kalau udah sampai di rumah jangan engkau buka tutup, apa namanya tuh? Kalau sekarang mah kuali dah, panci tuh. Jangan kau buka sebelum aku datang. Akhirnya Nabi datang beserta para sahabat yang lagi pada kerja pasukan. Lah bukan 10-20 itu mah, banyak banget. Sampai durah Jabir bin Abdullah ini, Jabir nih bingung. Aduh, bagaimana ini? Lah bayangin lah, sedikit yang datang banyak, nggak kebagian. Masuk ke dalam, Neng bagaimana ini? Kenapa? Nabi bawa pasukan banyak banget mau makan di rumah kita. Emang abang kagak bilang bang kita masih sedikit? Bilang. Cuman pesan Nabi katanya jangan dibuka nih tutupnya sebelum beliau datang. Ya udah bang, jarin aja deh kalau kata orang Betawi. Cukup alhamdulillah, kagak cukup bagaimana ntar aja dah. Akhirnya Nabi datang. Begitu Rasul datang, Jabir, mana makanannya? Ini ya Rasul. Nabi buka, Nabi doa, Nabi buka, diangkat. Nabi nyendok. Setelah Nabi nyendok, Nabi keluar, itu pasukan yang ngantri semuanya itu makanan kagak habis-habis. Masya Allah. Itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kita bagaimana nih, yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan wali? Lempengan ini mah kita mauna, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana berangkatnya? Bisa dari qiyamul lail, bisa dari bacaan Quran, bisa dari sedekah, bisa dari rajin berjamaah, bisa dari banyak hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu lalu kemudian dia pulang lagi ke rumah, kalau seandainya dia mati dalam perjalanan itu, menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman emang berat, Pak. Nuntut ilmu itu emang berat, kayak narik bambu dari ujung. Narik bambu dari ujung kan susah tuh, susah, berat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, insya Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ana inda zani abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jadi kalau misalnya ini hadis kursi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Jika dia mengingat dan menyebut namaku dalam kerumunan dan kumpulan, maka aku akan menyebutnya orang itu dalam kumpulan para malaikat. Jadi kalau misalnya kita doa udah panjang lebar, doa sama Allah, tahajud misalnya, wah segala macam udah kita minta tuh. Terus pas di akhir doa hati kita ngomong begini, ini doa kira-kira diterima apa kagak ya? Kagak bakalan diterima. Udah wah panjang banget doa nih, walhamdulillahirabbil alamin, lihat jam, wah mohon munajat sama Allah hampir setengah jam ini, bengong, kira-kira diterima apa kagak ya? Kagak diterima dah, berarti dia kurang ya. Padahal kata Allah, ud'ani astajib lakum, doa kepadaku aku akan mengabulkan. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang pending dulu. Maka perubahan dari tidak baik menjadi baik, setelah baik menjadi lebih baik, itu lebih bagus daripada terkabulnya doa yang langsung diberikan di dunia. Tadi tidak baik menjadi baik, setelah baik menjadi lebih baik. Sholat yang tadinya melar-melar dikit berubah jadi tepat waktu, udah tepat waktu berubah lagi menjadi sholatnya yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kan berat itu hadirin yang berbahagia. Jadi khusyuk itu berat. Sebetulnya khusyuk itu ketika kita mendengar suara azan dari masjid ataupun musola, panggilan Allah untuk menunaikan sholat, kita bersegera memakai gamis, memakai kain, berwudu, lalu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir dalam ibadah sholat, itu sudah menjadi bagian dari khusyuk. Apalagi kalau kita sudah duduk, sudah berdiri untuk mendirikan sholat, maka itu Masya Allah, dia datang membawa dosanya ke masjid. Ada dosanya Allah letakkan di sini nih, di kedua pundaknya dan di atas kepalanya. Kalau misalnya orang kasap itu kita bisa kelihatan tuh,
Kayak orang di kampung dulu kalau dagang kan suka ditaruh di sini tuh ya. Dagang apa namanya tuh? Ada yang dagang misro, dagang combro, taruh di sini. Keliling ibu-ibu tuh. Nah itu kita ke masjid itu bawa itu. Di sini sama di sini sama di sini. Ada yang tingginya 0,5 meter, ada yang tingginya 2,5 meter, ada yang 4 meter. Wah, apa tiang ini sama. Maka ketika dia ruku dan ketika dia sujud, dia agungkan asma Allah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka berguguranlah daripada dosa-dosa itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kalimat la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lainnya yang kita ucapkan bukan hanya sekedar ikrar bilisan, dibenarkan dengan hati, lalu kemudian diamalkan dengan amal perbuatan, amanu wa amilus sholihah. Setelah beriman, actionnya wa amilus sholihah. Nih mikrofon ini bunyi lantaran ada amanu, ada setrum. Wa amilus sholihatnya mana? Keluarlah suara. Kipas angin atau AC ada setrum, kita yakin. Kenapa? Karena hidup. Wa amilus sholihatnya mana? Dia mengeluarkan angin yang membuat udara jadi sejuk. Begitu juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cukup hanya dengan iman, tetapi harus diiringi dengan wa amilus sholihah, dengan amal yang baik, nasihat menasehati. Karena Allah itu, hadirin yang berbahagia, bersumpah itu udah berapa kali di dalam Quran. Wal asr, wadduha, terus apa lagi? Wal laili idza saja, demi waktu, demi waktu duha, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar, wal asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Makanya kita harus sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Semuanya punya ujian, ibadah punya ujian, taklim ada ujian, apapun ada ujian. Semakin ujian itu makin tinggi, maka insya Allah pahalanya juga makin besar. Makanya wudhu sholat subuh sama wudhu sholat maghrib itu beda pahalanya. Sholat subuh itu berat, berpacu dengan hawa nafsu. Kalau kurang-kurang Allahumma paksain doanya. Jadi doanya cuma itu doang, Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksain mah wah udah dah, Allahu akbar, Allahu akbar, baru azan, sholatullah, tar dulu baru sholawatan, Allahu akbar, Allahu akbar, tar dulu baru qomat, masih dapat rakaat kedua, 12:30 baru bangun. Tuh. Itu memang kerjanya seperti itu, kita digoda oleh iblis, oleh syaitan, agar supaya kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Kalau kita mendekati Allah dengan berlari, maka Allah akan mendekati kita, yaitu ialah seperti urat leher kita. Begitu sangat dekat, dengan maha melihat, dengan maha mendengar, dengan maha mengetahui, dengan maha agung dan lain sebagainya. Maka Allah itu zat yang maha agung yang meliputi segalanya. Semua apapun yang bergerak di muka bumi ini dalam pantauannya.
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Salat duha 2 rakaat, nggak usah minta yang muluk-muluk dulu kalau cuma 2 rakaat. Ini salat duha 2 rakaat mintanya seabrek-abrek. Baru 2 rakaat doang tuh, ya Allah begini, baru 2 rakaat mah cuman buat bayar sendi doang. Kurang lebih 360 sendi yang ada di badan kita. Nanya, ya Rasul, bagaimana kifarat dari sendi-sendi itu? Kata Nabi, sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau sholat duha 2 rakaat baru cuman bayar begini doang, Bude. Nah, tuh. Baru tangan bisa begini, megang motor, stang mobil dan lain sebagainya. Tangan, kaki melangkah, tangan mengayun, itu baru sendi doang kifaratnya pakai sholat duha. Coba kalau sendi itu nggak bergerak, repot nggak kira-kira? Dari jam 5 tadi sore bapak kagak bisa ngedip sampai maghrib, ada di sini nggak kira-kira? Di mana adanya? Dari jam 5 mata melotot aja begini nih, kagak bisa ngedip. Tunggu kali sampai setengah 6, sampai azan berkumandang, lah ini kagak ngedip juga. Nggak bakalan kita duduk di masjid ini. Adanya di mana? IGD, di rumah sakit. Pernah saya punya jamaah nguap kagak balik lagi, operasi habis 30 juta. Nguap kagak balik lagi, lah mangap terus begini. Tungguin 15 menit, ditungguin setengah jam, tetap aja begini. Jadi dia punya engselnya celek, nggak balik lagi. Gara-gara nggak balik lagi, mangap terus. Lah kalau 10 menit mangapnya, lah kalau 2 jam setengah mangap. Cobain di rumah kalau nggak percaya, begini aja tuh. Makanya kalau nguap jangan suka dibuat-buat. Ini kadang-kadang nguap, wah gitu, jangan. Tutup, iringi dengan doa. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita, duduknya kita di setiap majlis yang ada di lingkungan kita ataupun di mana saja kita berada, niatkan bahwa kita hadir dalam kitab Ta'limut Ta'lim untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, untuk membersihkan hati kita supaya kita taqarrub ila Allah, mendapatkan ibtigu amarudillah, mencari akan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin wa afina ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.